Akibat temuan obat jenis sirup yang diduga memicu gagal ginjal akut misterius pada anak, membuat Kementerian Kesehatan serta BPOM mengeluarkan larangan penjualan obat sirup. Namun apakah kebijakan ini sudah dipatuhi? Simak informasi selengkapnya dari jurnalis JPM TV, Raisa Oktaviani dan Sebastian Dimas dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Pramuka yang merupakan pasar obat terbesar di Jakarta Timur. Dan seperti inilah situasinya. Kalau kita lihat memang kondisinya memang masih ramai oleh pengunjung atau pembeli dan masih ada transaksi jual beli. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan peredaran ataupun konsumsi obat jenis sirup. Kemudian per 21 Oktober lalu Kementerian Kesehatan juga mengungkap ada 102 produk yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut. Dari jumlah tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini melakukan penelusuran data registrasi untuk memastikan kandungan bahan yang digunakan pada produk obat dengan hasil sebagai berikut. Yakni sebanyak 23 produk tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin ataupun gliserol. Sementara untuk 7 produk lainnya telah dilakukan pengujian dan dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Kemudian ada 5 produk lainnya yang dinyatakan mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga dapat memicu gagal ginjal akut pada anak. Dan kelimanya adalah Thermorex sirup, lalu Flurin DMP, kemudian ada Unibaby cough syrup, Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drops. Dan berdasarkan pantauan kami, kelima obat tersebut sudah tidak dipasarkan lagi di Pasar Pramuka. Dan menurut para pedagang, mereka juga sudah menahan obat jenis sirup lainnya ini karena memang kepercayaan masyarakat yang lumayan menurun karena adanya obat jenis sirup yang dilarang tersebut. Dan selain itu, dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, mereka juga merasa khawatir dan berharap pemerintah dapat mengkaji atau menguji ulang obat-obat yang beredar di apotek maupun di toko obat lainnya agar tidak membahayakan anak-anak maupun orang dewasa. Berikut liputannya. Dari Badan POM yang tidak boleh diperjualkan, mereka sudah menarik barang-barang tersebut dan ada yang diretur langsung ke suppliernya. Itu di situ. Dan indikasi yang lainnya berdampak ke yang sirup-sirup yang lain. Gitu, karena dari pihak konsumen masih ada rasa takut gitu ya. Jadi yang sirup-sirup yang kapasitas sudah aman itu tidak laku jatuhnya. Diuji dulu dengan pihak yang terkait, Mbak, gitu. Jangan sampai hanya satu pihak aja melarang, oh jangan, sementara pihak yang pengujinya menyarankan oh tidak ada masalah gitu. Jadi masyarakat yang bingung jadinya ini harus dipakai atau tidak gitu loh kan. Menurut saya sih seperti itu gitu. Pasti karena kan selama ini memang itu obat andalan untuk selama ini mungkin untuk dikonsumsi sama anak-anak ya. Oh, sebelum mereka ke rumah sakit kan pasti kan udah di rumah aja dulu dengan mengonsumsi obat ini. Dan selama ini kan obat itu memang sudah diedarkan luas dan tidak ada harus pakai resep dokter sebenarnya kan. Oh iya tahu. Menurut Anda obatnya itu harusnya diapain sih, Bang? Kalau menurut saya sih ya itu harus dimusnahin sih, dihilangin lah. Semuanya dari akar-akarnya kalau perlu dari mana aja, yang penting itu obat harus dimusnahin aja lah. Karena kan berbahaya juga buat anak kecil kan. Bisa buat dia gagal ginjal juga tuh. Ya pemirsa, terbaru juga Badan Pengawas Obat dan Makanan masih melakukan pengujian terhadap 69 produk obat sirup yang beredar di masyarakat. Ini juga membuat masyarakat dan pedagang harus bersabar menunggu kepastian dari pemerintah akan seperti apa langkah yang akan diambil ke depannya. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta.